Debat Capres-Cawapres bahas HAM, Prabowo mendadak dapat banyak dukungan Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis 98 hingga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, jelang debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, hari ini. Diketahui, 3 calon presiden, Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus melakoni debat perdana CAPres 2024, sebagai salah satu syarat pembuktian kapasitas sebagai pemimpin Indonesia. Namun, tema yang diangkat pihak KPU untuk debat perdana Capres 2024 esok mendapat persiapan khusus dari TKN Prabowo Gibran. Tema tersebut yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bahkan, TKN Prabowo Gibran sampai mengumpulkan beberapa aktivis 98 seperti Budiman Sujatmiko yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Prabowo Gibran, Andi Arief yang kini menjadi politisi Partai Demokrat. Ada juga Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, aktivis 98 sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai aktivis 98, Sangap Surbakti, serta Eli Salomo Sinaga. Selain itu, mereka juga menghadirkan aktivis anti korupsi, Irma Huta Barat dan aktivis NGO, Rahlen Nasidik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid belak-belakan para aktivis 98 tersebut dikumpulkan dan diminta memberi testimoni perihal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya Capres jagoannya, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo kerap dianggap sebagai sosok pelaku pelanggaran HAM setiap kali mengikuti ajang Pilpres. Diketahui, Prabowo Subianto sewaktu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, tanggal 1 Desember tahun 1995 sampai 20 Maret tahun 1998, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, tanggal 20 Maret tahun 1998 sampai 22 Mei tahun 1998, diduga menjadi sosok di balik kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada periode 1997 per 1998. Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap 5 tahun sekali setiap Pak Prabowo ikut Pilpres karena dikaitkan dengan masa lalu, ujar Nusron dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai. Itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, kata dia. Lalu, seperti apa pengakuan para aktivis 98, mantan Komisioner Komnas HAM hingga Wiranto tersebut? Debat perdana Capres-Cawapres akan digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing kandidat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Ahmad Muzani, mengungkap persiapan calon presiden ini dalam menghadapi debat Pilpres 2024. Muzani mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Prabowo. Adapun hal-hal ringan yang Prabowo lakukan adalah dengan membaca, berolahraga, dan minum jamu. Sementara itu, Anies ketika kampanye di Karawang, Jawa Barat sempat mengatakan bahwa dirinya akan banyak membaca materi dan beristirahat yang cukup menjelang debat Pilpres. Anies akan memperbanyak data-data terkini suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat pada debat nantinya. Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Andika Perkasa mengatakan bahwa pasangan nomor urut 3 akan mendapatkan arahan sebelum melakukan debat. Andika menjelaskan nantinya akan ada pelatihan sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan arahan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Namun, Ganjar dan Mahfud akan diberikan waktu istirahat sebelum menggelar debat perdana.
Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Seranita dalam Live Breaking News. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yaitu Juri Ardiantoro menyatakan pasangan calon nomor urut 2 siap berlaga dalam debat perdana Pilpres 2024 yang bakal berlangsung pada Selasa besok. Debat pertama akan digelar di halaman kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Tema debat pertama yakni perihal hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Juri menyampaikan Prabowo sudah paham soal tema debat, sehingga tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Menurutnya, Prabowo sehari-hari sudah membaca dan mendengar masukan berkaitan dengan tema debat pertama. Juri yang juga pernah menjabat Ketua KPU RI periode 2016-2017 berharap suasana debat berlangsung rukun tanpa saling menjatuhkan sesama pasangan calon. Ia membantah berbagai tuduhan soal mekanisme debat yang dianggap menguntungkan pasangan calon Prabowo Gibran. Dia menegaskan bahwa aturan debat merupakan hasil kesepakatan setiap tim pemenangan peserta Pilpres 2024. Kesepakatan tersebut meliputi tata tertib, posisi berdiri atau blocking, hingga arena debat. Hanya ada segelintir hal yang ditetapkan secara otoritatif oleh KPU, seperti moderator dan official broadcaster serta panelis. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Nusron Wahid, juga mengatakan hal senada. Nusron menyebut Prabowo dan Gibran sudah siap untuk debat Capres-Cawapres perdana di kantor KPU pada besok Selasa. Dia mengatakan Prabowo sudah siap debat sejak 15 tahun lalu. Besok adalah debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diumumkan oleh KPU, debat pertama ini topiknya menyangkut 6 hal. Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum. Yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia. Yang nomor 3 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang nomor 4 adalah pemerintahan. Yang nomor 5 penguatan demokratisasi, dan yang nomor 6 adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Hadir tengah-tengah kita adalah para Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%.
Debat perdana Capres akan dilakukan pada hari ini Selasa 12 Desember di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun tema yang diangkat pada debat hari ini adalah soal pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai debat perdana ini akan menjadi panggung untuk pasangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, mereka dinilai memiliki pengalaman yang lebih unggul di bidang hukum. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut memiliki keunggulan di bidang militer dan Anies Baswedan di bidang kewilayahan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Suko saat dihubungi pada Senin 11 Desember kemarin. Dengan latar belakang yang beragam, Suko berharap debat perdana ini akan berlangsung menarik dan berbobot. Suko melanjutkan, dalam debat kali ini dia menekankan bahwa paslon nomor urut 3 memiliki kapasitas yang lebih unggul. Pasalnya, Ganjar sudah 10 tahun berkomitmen dalam pemberdayaan hukum dan membuktikannya dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Nusron Wahid menanggapi soal istilah belusukan yang hanya boleh dipakai oleh PDIP. Ia lantas berkelakar jika istilah tersebut hanya dipakai oleh PDIP, lantas istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia. Hal itu disampaikan Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo Gibran di Jakarta pada Senin 11 Desember kemarin. Menurutnya, istilah belusukan bisa dipakai oleh siapa saja, bukan hanya PDIP. Ia juga mengklaim bahwa Prabowo Gibran lebih jago dalam belusukan. Mereka kerap kali datang ke pasar dan juga terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal calon presiden nomor urut 2 Prabowo yang dinilai tidak bisa belusukan. Menurutnya, belusukan sudah dilakukan sejak Presiden pertama RI sekaligus proklamator kemerdekaan Soekarno atau Bung Karno. Kemudian, belusukan dilanjutkan pada saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri melawan pemerintahan Orde Baru. Dan kini dilanjutkan oleh Ganjar yang disebut melakukan belusukan plus lantaran tinggal di rumah rakyat. Debat Capres-Cawapres bahas HAM, Prabowo mendadak dapat banyak dukungan Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis 98 hingga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, jelang debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, hari ini. Diketahui, 3 calon presiden, Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus melakoni debat perdana CAPS 2024 sebagai salah satu syarat pembuktian kapasitas sebagai pemimpin Indonesia. Namun, tema yang diangkat pihak KPU untuk debat perdana Capres 2024 esok mendapat persiapan khusus dari TKN Prabowo Gibran. Tema tersebut yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bahkan, TKN Prabowo Gibran sampai mengumpulkan beberapa aktivis Sendi Arif yang kini menjadi politisi Partai Demokrat. Ada juga Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, aktivis 98 sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai aktivis 98, Sangap Surbakti, serta Eli Salomo Sinaga. Selain itu, mereka juga menghadirkan aktivis anti korupsi, Irma Huta Barat dan aktivis NGO, Rahlen Nasidik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid belak-belakan para aktivis 98 tersebut dikumpulkan dan diminta memberi testimoni perihal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya capres jagoannya, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo kerap dianggap sebagai sosok pelaku pelanggaran HAM setiap kali mengikuti ajang Pilpres. Diketahui, Prabowo Subianto sewaktu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, tanggal 1 Desember tahun 1995 sampai 20 Maret tahun 1998, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, tanggal 20 Maret tahun 1998 sampai 22 Mei tahun 1998,
diduga menjadi sosok di balik kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada periode 1997 per 1998. Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap 5 tahun sekali setiap Pak Prabowo ikut Pilpres karena dikaitkan dengan masa lalu, ujar Nusron dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai. Itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, kata dia. Lalu, seperti apa pengakuan para aktivis 98, mantan komisioner Komnas HAM hingga Wiranto tersebut? Debat perdana Capres-Cawapres akan digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing kandidat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Ahmad Muzani, mengungkap persiapan calon presiden ini dalam menghadapi debat Pilpres 2024. Muzani mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Prabowo. Adapun hal-hal ringan yang Prabowo lakukan adalah dengan membaca, berolahraga, dan minum jamu. Sementara itu, Anies ketika kampanye di Karawang, Jawa Barat sempat mengatakan bahwa dirinya akan banyak membaca materi dan beristirahat yang cukup menjelang debat Pilpres. Anies akan memperbanyak data-data terkini suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat pada debat nantinya. Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Andika Perkasa mengatakan bahwa pasangan nomor urut 3 akan mendapatkan arahan sebelum melakukan debat. Andika menjelaskan nantinya akan ada pelatihan sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan arahan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Namun, Ganjar dan Mahfud akan diberikan waktu istirahat sebelum menggelar debat perdana. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Saranita dalam Live Breaking News. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yaitu Juri Ardiantoro menyatakan pasangan calon nomor urut 2 siap berlaga dalam debat perdana Pilpres 2024 yang bakal berlangsung pada Selasa besok. Debat pertama akan digelar di halaman kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Tema debat pertama yakni perihal hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Juri menyampaikan Prabowo sudah paham soal tema debat, sehingga tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Menurutnya, Prabowo sehari-hari sudah membaca dan mendengar masukan berkaitan dengan tema debat pertama. Juri yang juga pernah menjabat Ketua KPU RI periode 2016-2017 berharap suasana debat berlangsung rukun tanpa saling menjatuhkan sesama pasangan calon. Ia membantah berbagai tuduhan soal mekanisme debat yang dianggap menguntungkan pasangan calon Prabowo Gibran. Dia menegaskan bahwa aturan debat merupakan hasil kesepakatan setiap tim pemenangan peserta Pilpres 2024. Kesepakatan tersebut meliputi tata tertib, posisi berdiri atau blocking, hingga arena debat. Hanya ada segelintir hal yang ditetapkan secara otoritatif oleh KPU, seperti moderator dan official broadcaster serta panelis. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Nusron Wahid, juga mengatakan hal senada. Nusron menyebut Prabowo dan Gibran sudah siap untuk debat Capres-Cawapres perdana di kantor KPU pada besok Selasa. Dia mengatakan Prabowo sudah siap debat sejak 15 tahun lalu. Besok adalah debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diumumkan oleh KPU, debat pertama ini topiknya menyangkut 6 hal. Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum. Yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia. Yang nomor 3 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang nomor 4 adalah pemerintahan.
yang nomor 5 penguatan demokratisasi, dan yang nomor 6 adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Hadir tengah-tengah kita adalah para Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Debat perdana Capres akan dilakukan pada hari ini Selasa 12 Desember di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun tema yang diangkat pada debat hari ini adalah soal pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai debat perdana ini akan menjadi panggung untuk pasangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, mereka dinilai memiliki pengalaman yang lebih unggul di bidang hukum. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut memiliki keunggulan di bidang militer dan Anies Baswedan di bidang kewilayahan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Suko saat dihubungi pada Senin 11 Desember kemarin. Dengan latar belakang yang beragam, Suko berharap debat perdana ini akan berlangsung menarik dan berbobot. Suko melanjutkan, dalam debat kali ini dia menekankan bahwa paslon nomor urut 3 memiliki kapasitas yang lebih unggul. Pasalnya, Ganjar sudah 10 tahun berkomitmen dalam pemberdayaan hukum dan membuktikannya dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Nusron Wahid menanggapi soal istilah belusukan yang hanya boleh dipakai oleh PDIP. Ia lantas berkelakar jika istilah tersebut hanya dipakai oleh PDIP, lantas istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia. Hal itu disampaikan Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo Gibran di Jakarta pada Senin 11 Desember kemarin. Menurutnya, istilah belusukan bisa dipakai oleh siapa saja, bukan hanya PDIP. Ia juga mengklaim bahwa Prabowo Gibran lebih jago dalam belusukan. Mereka kerap kali datang ke pasar dan juga terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal calon presiden nomor urut 2 Prabowo yang dinilai tidak bisa belusukan. Menurutnya, belusukan sudah dilakukan sejak Presiden pertama RI sekaligus proklamator kemerdekaan Soekarno atau Bung Karno. Kemudian, belusukan dilanjutkan pada saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri melawan pemerintahan Orde Baru. Dan kini dilanjutkan oleh Ganjar yang disebut melakukan belusukan plus lantaran tinggal di rumah rakyat. Debat Capres-Cawapres bahas HAM, Prabowo mendadak dapat banyak dukungan Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis 98 hingga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, jelang debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, hari ini. Diketahui, 3 calon presiden, Capres, yakni Anies Baswedan,
Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus melakoni debat perdana CAPRES 2024 sebagai salah satu syarat pembuktian kapasitas sebagai pemimpin Indonesia. Namun, tema yang diangkat pihak KPU untuk debat perdana Capres 2024 esok mendapat persiapan khusus dari TKN Prabowo Gibran. Tema tersebut yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bahkan, TKN Prabowo Gibran sampai mengumpulkan beberapa aktivis 98 seperti Budiman Sujatmiko yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Prabowo Gibran, Andi Arief yang kini menjadi politisi Partai Demokrat. Ada juga Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, aktivis 98 sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai aktivis 98, Sangap Surbakti, serta Eli Salomo Sinaga. Selain itu, mereka juga menghadirkan aktivis anti korupsi, Irma Huta Barat dan aktivis NGO, Rahlen Nasidik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid belak-belakan para aktivis 98 tersebut dikumpulkan dan diminta memberi testimoni perihal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya capres jagoannya, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo kerap dianggap sebagai sosok pelaku pelanggaran HAM setiap kali mengikuti ajang Pilpres. Diketahui, Prabowo Subianto sewaktu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, tanggal 1 Desember tahun 1995 sampai 20 Maret tahun 1998, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, tanggal 20 Maret tahun 1998 sampai 22 Mei tahun 1998, diduga menjadi sosok di balik kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada periode 1997 per 1998. Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap 5 tahun sekali setiap Pak Prabowo ikut Pilpres karena dikaitkan dengan masa lalu, ujar Nusron dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai. Itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, kata dia. Lalu, seperti apa pengakuan para aktivis 98, mantan Komisioner Komnas HAM hingga Wiranto tersebut? Debat perdana Capres-Cawapres akan digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing kandidat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Ahmad Muzani, mengungkap persiapan calon presiden ini dalam menghadapi debat Pilpres 2024. Muzani mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Prabowo. Adapun hal-hal ringan yang Prabowo lakukan adalah dengan membaca, berolahraga, dan minum jamu. Sementara itu, Anies ketika kampanye di Karawang, Jawa Barat sempat mengatakan bahwa dirinya akan banyak membaca materi dan beristirahat yang cukup menjelang debat Pilpres. Anies akan memperbanyak data-data terkini suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat pada debat nantinya. Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Andika Perkasa mengatakan bahwa pasangan nomor urut 3 akan mendapatkan arahan sebelum melakukan debat. Andika menjelaskan nantinya akan ada pelatihan sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan arahan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Namun, Ganjar dan Mahfud akan diberikan waktu istirahat sebelum menggelar debat perdana. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Seradita dalam Live Breaking News. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yaitu Juri Ardiantoro menyatakan pasangan calon nomor urut 2 siap berlaga dalam debat perdana Pilpres 2024 yang bakal berlangsung pada Selasa besok. Debat pertama akan digelar di halaman kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Tema debat pertama yakni perihal hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga.
Juri menyampaikan Prabowo sudah paham soal tema debat, sehingga tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Menurutnya, Prabowo sehari-hari sudah membaca dan mendengar masukan berkaitan dengan tema debat pertama. Juri yang juga pernah menjabat Ketua KPU RI periode 2016-2017 berharap suasana debat berlangsung rukun tanpa saling menjatuhkan sesama pasangan calon. Ia membantah berbagai tuduhan soal mekanisme debat yang dianggap menguntungkan pasangan calon Prabowo Gibran. Dia menegaskan bahwa aturan debat merupakan hasil kesepakatan setiap tim pemenangan peserta Pilpres 2024. Kesepakatan tersebut meliputi tata tertib, posisi berdiri atau blocking, hingga arena debat. Hanya ada segelintir hal yang ditetapkan secara otoritatif oleh KPU, seperti moderator dan official broadcaster serta panelis. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Nusron Wahid, juga mengatakan hal senada. Nusron menyebut Prabowo dan Gibran sudah siap untuk debat Capres-Cawapres perdana di kantor KPU pada besok Selasa. Dia mengatakan Prabowo sudah siap debat sejak 15 tahun lalu. Besok adalah debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diumumkan oleh KPU, debat pertama ini topiknya menyangkut 6 hal. Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum. Yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia. Yang nomor 3 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang nomor 4 adalah pemerintahan. Yang nomor 5 penguatan demokratisasi, dan yang nomor 6 adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Hadir tengah-tengah kita adalah para Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Debat perdana Capres akan dilakukan pada hari ini Selasa 12 Desember di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun tema yang diangkat pada debat hari ini adalah soal pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai debat perdana ini akan menjadi panggung untuk pasangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, mereka dinilai memiliki pengalaman yang lebih unggul di bidang hukum. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut memiliki keunggulan di bidang militer dan Anies Baswedan di bidang kewilayahan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Suko saat dihubungi pada Senin 11 Desember kemarin. Dengan latar belakang yang beragam, Suko berharap debat perdana ini akan berlangsung menarik dan berbobot. Suko melanjutkan, dalam debat kali ini, dia menekankan bahwa paslon nomor urut 3 memiliki kapasitas yang lebih unggul. Pasalnya, Ganjar sudah 10 tahun berkomitmen dalam pemberdayaan hukum dan membuktikannya dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Nusron Wahid menanggapi soal istilah belusukan yang hanya boleh dipakai oleh PDIP. Ia lantas berkelakar jika istilah tersebut hanya dipakai oleh PDIP, lantas istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia. Hal itu disampaikan Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo Gibran di Jakarta pada Senin 11 Desember kemarin. Menurutnya, istilah belusukan bisa dipakai oleh siapa saja, bukan hanya PDIP. Ia juga mengklaim bahwa Prabowo Gibran lebih jago dalam belusukan. Mereka kerap kali datang ke pasar dan juga terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal calon presiden nomor urut 2 Prabowo yang dinilai tidak bisa belusukan. Menurutnya, belusukan sudah dilakukan sejak Presiden pertama RI sekaligus proklamator kemerdekaan Soekarno atau Bung Karno. Kemudian, belusukan dilanjutkan pada saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri melawan pemerintahan Orde Baru. Dan kini dilanjutkan oleh Ganjar yang disebut melakukan belusukan plus lantaran tinggal di rumah rakyat. Debat Capres-Cawapres bahas HAM, Prabowo mendadak dapat banyak dukungan Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis 98 hingga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, jelang debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, hari ini. Diketahui, 3 calon presiden, Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus melakoni debat perdana CAPres 2024 sebagai salah satu syarat pembuktian kapasitas sebagai pemimpin Indonesia. Namun, tema yang diangkat pihak KPU untuk debat perdana Capres 2024 esok mendapat persiapan khusus dari TKN Prabowo Gibran. Tema tersebut yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bahkan, TKN Prabowo Gibran sampai mengumpulkan beberapa aktivis 98 seperti Budiman Sujatmiko yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Prabowo Gibran, Andi Arief yang kini menjadi politisi Partai Demokrat. Ada juga Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, aktivis 98 sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai aktivis 98, Sangap Surbakti, serta Eli Salomo Sinaga. Selain itu, mereka juga menghadirkan aktivis anti korupsi, Irma Huta Barat dan aktivis NGO, Rahlen Nasidik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid belak-belakan para aktivis 98 tersebut dikumpulkan dan diminta memberi testimoni perihal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya capres jagoannya, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo kerap dianggap sebagai sosok pelaku pelanggaran HAM setiap kali mengikuti ajang Pilpres. Diketahui, Prabowo Subianto sewaktu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, tanggal 1 Desember tahun 1995 sampai 20 Maret tahun 1998, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, tanggal 20 Maret tahun 1998 sampai 22 Mei tahun 1998, diduga menjadi sosok di balik kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada periode 1997 per 1998. Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap 5 tahun sekali setiap Pak Prabowo ikut Pilpres karena dikaitkan dengan masa lalu, ujar Nusron dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai.
itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, kata dia. Lalu, seperti apa pengakuan para aktivis 98, mantan komisioner Komnas HAM hingga Wiranto tersebut? Debat perdana Capres-Cawapres akan digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing kandidat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Ahmad Muzani, mengungkap persiapan calon presiden ini dalam menghadapi debat Pilpres 2024. Muzani mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Prabowo. Adapun hal-hal ringan yang Prabowo lakukan adalah dengan membaca, berolahraga, dan minum jamu. Sementara itu, Anies ketika kampanye di Karawang, Jawa Barat sempat mengatakan bahwa dirinya akan banyak membaca materi dan beristirahat yang cukup menjelang debat Pilpres. Anies akan memperbanyak data-data terkini suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat pada debat nantinya. Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Andika Perkasa mengatakan bahwa pasangan nomor urut 3 akan mendapatkan arahan sebelum melakukan debat. Andika menjelaskan nantinya akan ada pelatihan sesuai dengan bidangnya yang akan memberikan arahan kepada Ganjar dan Mahfud MD. Namun, Ganjar dan Mahfud akan diberikan waktu istirahat sebelum menggelar debat perdana. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Seradita dalam Live Breaking News. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yaitu Juri Ardiantoro menyatakan pasangan calon nomor urut 2 siap berlaga dalam debat perdana Pilpres 2024 yang bakal berlangsung pada Selasa besok. Debat pertama akan digelar di halaman kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Tema debat pertama yakni perihal hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Juri menyampaikan Prabowo sudah paham soal tema debat, sehingga tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Menurutnya, Prabowo sehari-hari sudah membaca dan mendengar masukan berkaitan dengan tema debat pertama. Juri yang juga pernah menjabat Ketua KPU RI periode 2016-2017 berharap suasana debat berlangsung rukun tanpa saling menjatuhkan sesama pasangan calon. Ia membantah berbagai tuduhan soal mekanisme debat yang dianggap menguntungkan pasangan calon Prabowo Gibran. Dia menegaskan bahwa aturan debat merupakan hasil kesepakatan setiap tim pemenangan peserta Pilpres 2024. Kesepakatan tersebut meliputi tata tertib, posisi berdiri atau blocking, hingga arena debat. Hanya ada segelintir hal yang ditetapkan secara otoritatif oleh KPU, seperti moderator dan official broadcaster serta panelis. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Nusron Wahid, juga mengatakan hal senada. Nusron menyebut Prabowo dan Gibran sudah siap untuk debat Capres-Cawapres perdana di kantor KPU pada besok Selasa. Dia mengatakan Prabowo sudah siap debat sejak 15 tahun lalu. Besok adalah debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diumumkan oleh KPU, debat pertama ini topiknya menyangkut 6 hal. Yang pertama adalah menyangkut tentang topik masalah hukum. Yang kedua adalah menyangkut hak asasi manusia. Yang nomor 3 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang nomor 4 adalah pemerintahan. Yang nomor 5 penguatan demokratisasi, dan yang nomor 6 adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Hadir tengah-tengah kita adalah para
Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Debat perdana Capres akan dilakukan pada hari ini Selasa 12 Desember di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun tema yang diangkat pada debat hari ini adalah soal pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai debat perdana ini akan menjadi panggung untuk pasangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, mereka dinilai memiliki pengalaman yang lebih unggul di bidang hukum. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut memiliki keunggulan di bidang militer dan Anies Baswedan di bidang kewilayahan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Suko saat dihubungi pada Senin 11 Desember kemarin. Dengan latar belakang yang beragam, Suko berharap debat perdana ini akan berlangsung menarik dan berbobot. Suko melanjutkan, dalam debat kali ini dia menekankan bahwa paslon nomor urut 3 memiliki kapasitas yang lebih unggul. Pasalnya, Ganjar sudah 10 tahun berkomitmen dalam pemberdayaan hukum dan membuktikannya dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Nusron Wahid menanggapi soal istilah belusukan yang hanya boleh dipakai oleh PDIP. Ia lantas berkelakar jika istilah tersebut hanya dipakai oleh PDIP, lantas istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi Kamus Besar Banteng Indonesia. Hal itu disampaikan Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo Gibran di Jakarta pada Senin 11 Desember kemarin. Menurutnya, istilah belusukan bisa dipakai oleh siapa saja, bukan hanya PDIP. Ia juga mengklaim bahwa Prabowo Gibran lebih jago dalam belusukan. Mereka kerap kali datang ke pasar dan juga terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal calon presiden nomor urut 2 Prabowo yang dinilai tidak bisa belusukan. Menurutnya, belusukan sudah dilakukan sejak Presiden pertama RI sekaligus proklamator kemerdekaan Soekarno atau Bung Karno. Kemudian, belusukan dilanjutkan pada saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri melawan pemerintahan Orde Baru. Dan kini dilanjutkan oleh Ganjar yang disebut melakukan belusukan plus lantaran tinggal di rumah rakyat. Debat Capres-Cawapres bahas HAM, Prabowo mendadak dapat banyak dukungan Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis 98 hingga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, jelang debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, hari ini. Diketahui, 3 calon presiden, Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus melakoni debat perdana CAPS 2024 sebagai salah satu syarat pembuktian kapasitas sebagai pemimpin Indonesia. Namun, tema yang diangkat pihak KPU untuk debat perdana Capres 2024 esok mendapat persiapan khusus dari TKN Prabowo Gibran.